Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat berkumpul, nikmat ngaji ini masih Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, di malam yang penuh keberkahan ini, malam Jumat, kita dipertemukan kembali di majelis yang kita cintai ini. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan limpahan rahmat salawat tetap kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan juga insya Allah akan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat. Nanti dalam menjelaskan makna hadis ini saya akan berangkat dari sebuah pemahaman ilmu fikih. Judul bab dari kitab Sahih Muslim, yang kitab Sahih Muslim ini kitab kedua tersahih yang jadi sandaran umat Islam dalam hal ilmu hadis. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua kemudian Sahih Muslim. Ada sebuah bab yang berbunyi begini: Babu man adroka rok'atan minas sholati faqad adroka tilka sholata. Siapa orang yang menemukan satu rokat dari sholatnya, maka dia menemukan sholat itu. Artinya dia terhitung melaksanakan sholat itu secara keseluruhan. Tapi bukan berarti tidak menuntaskan apa-apa yang tertinggal dari sholat tersebut. Nah, hadisnya, saya langsung ke hadisnya saja. Man adroka rok'atan minas sholati faqad adroka sholata. Siapa orang yang menemukan satu rokat dari sholatnya, maka dia menemukan sholat itu. Nah, dalam hadis yang lain, man adroka rok'atan minas subhi qabla an tatlu'ah samsu faqad adroka subha. Siapa orang yang menemukan satu rokat dari sholat subuhnya sebelum terbitnya matahari, maka dia menemukan sholat subuh itu. Contohnya begini, ibu sholat, ibu lama pulang karena ada majelis taklim, ya kan, majelis taklim, jadi lama apa? Lama pulang. Karena lama pulang, akhirnya hampir kesiangan sholat subuh. Waktu sholat subuh itu sebelum matahari terbit, Bu. Keluar tuh dari ke laut tuh keluar. Kalau matahari belum terbit itu masih masih sholat subuh. Biar istilah kita itu so bapoka-poka, so baremang-remang, maksudnya bapoka-poka itu baremang-remang. Kalau orang dari 40 meter semulai kelihatan. Nah itu. Tapi matahari belum belum timbul. Itu masih subuh, Bu. Masih apa? Subuh. Masih subuh. Ingat baik-baik tuh, masih subuh. Kecuali matahari sudah di atas laut tuh. Kalau misalnya terang di muka pantai, matahari so mulai muncul begitu, nah itu berarti sudah bukan waktu subuh. Siapa ada HP, pinjam HP. Saya menyala DP DP center. Kita mau kasih gambaran. Sini pinjam. Nah. Ya kan? Ini matahari. Ya, matahari. Ini katakanlah ini laut ya, matahari. Kalau kan sebegini, itu semulai terang kan? Iya. Masih subuh itu. Kalau matahari semulai begini ya, sepanggal so ada nih ini. Sudah mulai muka pantai sebegini. Berarti itu sudah bukan waktu sholat subuh. Paham sampai sini? Ngerti? Jadi kalau mau sholat tuh masih begini dah, masih subuh itu. Kalau dia suka luar DP ini, berarti itu sudah bukan waktu sholat subuh. Ngerti?
Nah, bagaimana kalau ibu misalnya, perhatikan baik-baik. Misalnya ibu-ibu ini menemukan 1 rakaat masih matahari di bawah. Rakaat kedua matahari udah naik, sudah timbul. Maka ibu masih mengerjakan sholat subuh pada waktunya. Ngerti? Masih terhitung melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Jadi masih seperti itu. Bisa dipahami ini? Nah, iya habis itu gimana ini? Bisa dipahami? Jadi kalau masih semacam itu, ibu masih menemukan waktu sholat subuh. Waman adroka rokatan minal asri, perhatikan. Siapa orang yang menemukan 1 rakaat dari sholat asar, 1 rakaat dari sholat asar, qabla an tagruba samsu, sebelum matahari terbenam, faqad adrokal asro, maka dia menemukan sholat asarnya. Contoh, ibu melaksanakan sholat asar sudah dekat waktu maghrib. Ya. Ibu melaksanakan 1 rakaat, PK 2 rakaat, azan maghrib. Ibu masih terhitung melaksanakan sholat asar pada waktunya. Tapi ini sudah di akhir waktu. Ya kan? Misalnya dari Kobong, ya kan? Oh, kasih sekali waktu dari Kobong, masih sempat-sempatnya 1 rakaat. Rakaat kedua azan maghrib. Ibu sudah mendapatkan sholat asar pada waktunya. Gitu ya. Tapi jangan kurang selalu begitu. Iya, enggak apa-apa. Untuk sementara enggak apa-apa. Tapi jurus ini boleh dipakai saat ibu sakit. Sakit itu begini. Ibu kan panas, dingin, zuhur, monggo ya. Azan zuhur, ibu masih sakit nih, masih demam. Udah mau dekat-dekat asar, sudah mulai mendingan. Nah, supaya ibu, karena ini boleh jamak kan, kalau sakit nggak boleh jamak sholat. Ibu sholat zuhur di akhir, habis sholat, memasuki sholat jadi salam zuhur, langsung berdiri sholat asar. Langsung sambung. Asal sakit. Tapi masih pada waktunya tadi ya, sama dengan tadi yang saya sebutkan di awal tadi tuh. Misalnya 1 rakaat atau masih pesalam begitu, tiba-tiba azan asar atau azan kalau maghrib azan maghrib. Nah, langsung sambung sholat berikut. Begitu. Itu fikihnya. Secara fikih itu begitu. Kalau tapi ini dijadikan kebiasaan, begitu aja. Jahat jangan. Karena itu tidak ibarat makang nasi semua busu kau mulai makang. So bikoi kau mulai apa? Makangnya. Ya, keadaan tertentu. Keadaan apa? Keadaan tertentu. Tapi sholatnya tetap harus disempurnakan ya. Kalau subuh 2 rakaat, jangan karena sampai terbit matahari, kurang 1 lagi. Nah, tetap selesaikan 2 rakaat. Ya. Kalau asar berarti ke maghrib berarti 4 tetap harus dikerjakan. Zuhur berarti apa? 4 juga tetap harus dikerjakan. Paham sampai sini, Bu? Nah, supaya jadi tahu sholatnya, ya kan? Kalau sakit itu nggak usah maksa di awal, nggak usah maksa sholat di awal. Nanti aja dekat-dekat asar kalau zuhur, kalau misalnya asar mau maghrib berarti dekat-dekat maghrib begitu. Waktu sholat maghrib itu selama mega merah masih ada. Mega merah itu mega merah di langit. Garis-garis merah itu masih maghrib. Kalau hilang tuh mega merah, itu memasuki awal sholat isya. Gitu tuh. Nah, sholat isya kapan? Sholat isya itu sampai separuh malam. Ada yang mengatakan sampai jam 1 malam tuh, jam 1 malam itu masih. Ada yang mengatakan sholat isya itu sampai dalam fikihnya sampai waktu subuh belum datang. Sampai fajar sodik belum muncul. Waktu subuh, sebelum waktu subuh belum diazan, belum waktu subuh datang, masih waktu sholat isya. Jadi panjang tuh waktu sholat isya. Jadi kalau sakit nggak usah
buru-buru, santai aja. Siapa tahu nanti kalau dari Manado, pulang dari Manado capek langsung tidur, bangun jam 3, setengah 4 baru boleh bisa sholat isya. Masih boleh. Gitu. Paham sampai sini? Tapi sekali lagi ya, ini tidak boleh diulang-ulang, jangan jadi rutinitas sholatnya begitu, bukan. Jangan kurang sholat terlambat. Majelis taklim datang terlambat, sholatnya datang terlambat. Boleh sampai situ ya, paham ya? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.